Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab selanjutnya setelah eksponen, yaitu logaritma. Nah, logaritma ini adalah materi terakhir di semester 1 matematika peminatan kelas 10 ya. Apa saja yang akan kita pelajari di logaritma? Logaritma pertama kita akan belajar sifat, kemudian grafik, kemudian persamaan, pertidaksamaan, dan terakhir adalah aplikasi. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai sifat logaritma. Nah, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran materi logaritma itu sendiri terdiri dari 4 buah tujuan pembelajaran, yang mana di video kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu berkaitan dengan nilai hitung sifat logaritma. Sebelumnya, pernah tidak kalian mendengar apa sih itu logaritma? Nah, jadi ketika Ibu tuliskan di sini 2 pangkat 3 hasilnya 8, itu betul ya. Sesuai apa yang sudah kalian pelajari di SMP dan di pelajaran eksponen sebelumnya. Nah, ternyata bentuk ini itu bisa dituliskan menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Perhatikan di sini. Bilangan pokok menjadi bilangan pokok dituliskan di sini, kemudian hasil dituliskan di sini, pangkat dituliskan di sini. Jadi bilangan pokok log hasil sama dengan pangkat. Nah, besok kalian jawab ini, kemudian 2 pangkat min 3 sama dengan 1/8. Bentuk ini juga bisa dituliskan menjadi serupa seperti bentuk sebelumnya, yaitu bilangan pokok log hasil sama dengan pangkat. Nah, besok kalian jawab ini. Nah, ini harusnya belum Ibu munculkan nih, lupa belum dianimasi. Oke, jadi ini nih secara umum bisa dituliskan A pangkat C sama dengan B, maka A log B sama dengan C. Jadi ini berlaku kedua sisi ya. A log B sama dengan C, maka A pangkat C sama dengan B. Seperti itu. Jadi, dari sini itu bisa dilihat bahwa eksponen adalah kebalikan dari logaritma, dan logaritma adalah kebalikan dari eksponen. Logaritma anti eksponen, eksponen anti logaritma. Besok Ibu tunjukkan grafiknya seperti apa ya kebalikannya. Nah, bentuk secara umum dari logaritma itu seperti ini, yang mana untuk basis itu adalah angka yang kecil di sini, kemudian angka setelah log namanya adalah numerus. Masing-masing dari basis dan numerus memiliki syarat tersendiri. Untuk basis syaratnya ini, dia harus positif, nggak boleh 0, nggak boleh 1, nggak boleh negatif. Boleh pecahan? Boleh. Nah, untuk numerus syaratnya itu adalah B lebih dari 0. Itu. Nggak boleh negatif, nggak boleh 0. Boleh pecahan? Boleh. Pecahan positif. Nah, ini dia sifat-sifatnya. Tapi sebelumnya sebentar. Ibu cek lagi. Takutnya sudah ngomong banyak, tapi belum record. Oke, ternyata sudah. Nah, sifat logaritma. Yang pertama, satu persatu ya. Di sini ada A log A sama dengan 1. Jadi ketika dipunyai basis sama dengan numerus, maka hasilnya adalah 1. Contoh, 7 log 7. Maka di sini bisa dituliskan hasilnya adalah 1. Sifat kedua, berapapun numerusnya, berapapun basisnya, asalkan numerusnya 1, maka hasilnya adalah 0. Di sini kuncinya. Berarti ketika 3 log 1 itu hasilnya adalah 0. Log 10, maaf, ini bukan log 10 ya, tapi log 1 maksud Ibu. Nah, log 1 itu adalah 0. Kenapa 0? Nah, kalau di sini nggak ada angka, artinya berapa, Bu? 0 ya? Bukan 0, tapi artinya adalah 10. Jadi, bisa ketika di eksponen belajar
akar, ketika angkanya nggak ada, berarti itu 2. Kalau di log angkanya nomor basisnya nggak ada, artinya adalah 10. Jadi di sini bisa dibuat catatan ketika basis tidak dituliskan, maka nilainya adalah 10. Nih, tambahkan nih di catatan kalian. Nah, berikutnya itu A log BC sama dengan A log B ditambah A log C. Jadi ketika perkalian, dia menjadi pembagian dengan syarat si basisnya itu sama. Dan sebaliknya ya, untuk ruas kanan ke ruas kiri juga sama. Nah, misalkan ibu punya ini 3 log 3 ditambah 3 log 9. Ini bisa dihitung masing-masing, 3 log 3 menggunakan sifat 1, 3 log 9 nanti menggunakan sifat yang akan diajarkan nanti. Tapi, ibu akan mengajarkan menggunakan sifat 3 dulu. Berarti di sini, ini basisnya sama. Berarti bisa ditulis 3 log 3 kali 9. Menjadi 3 log 27. Nah, bentuk ini masih bisa disederhanakan, namun sampai sini dulu karena sifatnya akan ibu jelaskan nanti. Oke, berikutnya pembagian menjadi bentuk pengurangan dengan syarat si basisnya ini sama. Jadi ini kan ibu menjelaskan dari ruas kanan ke kiri, ini kanan ke kiri. Nanti berlaku kedua sisi ya. Jadi untuk soal ini tuh 3 log 81 per 27 seperti ini. Nah, ini bisa kita sederhanakan nih. 81 bagi 27 itu kan kita tahu hasilnya adalah 3. Wah, bisa disederhanakan lagi. 3 log 3 itu adalah 1 menggunakan sifat 1. Gitu. Oke, dicatat dulu. Nah, berikutnya sifat yang kelima. Ketika di sini ada pangkat, maka pangkatnya maju aja ke depan. Menjadi seperti ini. Gitu. Cara ingat-ingatnya lah. Ibu beri contoh di soal sebelumnya tadi kita menemukan 3 log 27. Nah, bentuk ini bisa disederhanakan menjadi 3 log 27-nya itu diubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu 3 pangkat 3. Nah, si 3 yang ini itu ke depan sini. Menjadi 3 dikali 3 log 3. Perhatikan ya, menulis bilangan yang pangkat kecil atau basis dan bukan basis itu harus beda, harus benar nulisnya. Ini. Nah, berarti 3 log 3 itu tadi 1 nilainya, sifat 1. Berarti 3 kali 1 nilainya adalah 3. Baik, berikutnya sifat ke-6. Ketika ada bentuk di numerus dan di basis yang sama-sama ada pangkat, maka kita tuliskan M per N. Di sininya M per N ke depan ya. Ke depan juga, tapi pangkat yang belakang per pangkat yang depan. Pangkat numerus per pangkat basis. Nah, contohnya ini. 32 ini bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat 5 kan? Log 16 itu 2 pangkat 4. Sekali lagi ibu tekankan, nulis basis dan numerusnya harus benar. Kecil besarnya ya, nggak boleh ini 2 pangkat 5 dituliskan besar sejajar dengan log, itu berbeda. Nah, berarti di sini menjadi M. M-nya berapa nih? Ini adalah si M-nya, ini adalah si N-nya. Berarti di sini menjadi 4 per 5. Sisanya A log B-nya berarti 2 log 2 yang tidak di lingkar merah. Ini. Nah, nilainya itu adalah 4 per 5. 2 log 2 itu 1. 4 per 5 kali 1 adalah 4 per 5. Seperti ini. Oke, berikutnya. Untuk sifat ke-7, A log B sama dengan P log B dibagi P log A.
dengan syarat yang penting di sini itu basisnya sama ya. Boleh ambil berapa aja, yang penting sama. Nah, di sini berarti bisa dituliskan log 16 dibagi log 32 seperti ini. Nah, kalau tidak dituliskan berarti artinya basisnya adalah 10. Nah, 16 sama 32 itu korelasi dengan angka 2. Jadi di sini Ibu pilih saja basisnya 2. Nah, sekarang bisa kita cari nilainya. Jadi selain menggunakan sifat, tadi kan di 6 ini contoh soalnya sama ya. Ini menggunakan cara ini. Nah, ini menggunakan sifat 7 itu menjadi 2 log 16. 16 itu adalah 2 pangkat 4. Kemudian 32 itu adalah 2 pangkat 5. Nah, ini maaf ya, Ibu lanjutkan ke atas menjadi 4 dikali 2 log 2 dibagi 5 dikali 2 log 2. Hasilnya adalah 4 kali 1 per 5 kali 1 menjadi 4 per 5. Sama ya, seperti yang contoh 6. Oke, berikutnya sifat yang ke-8. A log B sama dengan 1 per B log A, berkebalikan dan berlaku kedua sisi. Nah, 32 log 5 itu bisa dikerjakan menggunakan dua cara. Pertama, 32 itu dibuat 2 pangkat 5 log 2 pangkat 1. Menggunakan sifat sebelumnya itu menjadi 1 per 5 kali 2 log 2 atau 1 per 5 kali 1. Yang hasilnya adalah 1 per 5. Nah, namun di sini Ibu akan mengajarkan menggunakan sifat yang 8 menjadi 32. Maaf. 32 log 2 itu bisa dituliskan menjadi 1 per 2 log 32. Nah, berarti menjadi 1 per 2 log 2 pangkat 5. Nah, yang ini berarti pangkatnya itu ke depan 5-nya. Menjadi 5 kali 2 log 2. Aduh, ini tempatnya terlalu sempit ya. Maaf. Ibu lanjutkan ke sini aja nih. Maaf, kurang perkiraan. Berarti menjadi 1 per 5 dikali 1, hasilnya adalah 1 per 5. Sama ya dengan menggunakan cara ini. Oke, lanjut yang 9. A log B dikali B log C sama dengan A log C. Nah, di sini yang penting sama-sama B aja. Untuk soal ini berarti ini udah sama nih. Sembunyiin aja. Berarti menjadi 7 log 49. Nah, 49 bisa dituliskan menjadi 7 pangkat 2. Kalau ada sifat seperti ini, 2-nya itu maju ke depan. Berarti menjadi 2 kali 7 log 7. 7 log 7 itu adalah 1. Sehingga 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Oke, berikutnya sifat yang ke-10. A dipangkatkan A log B, hasilnya adalah B. Perhatikan di sini bilangan pokok dan basisnya itu harus sama. Jadi 7 pangkat 7 log 15. Hasilnya karena di sini sudah sama berarti menjadi 15. Oke. Nah, pengembangan sifat ini misalkan Ibu punya 2 pangkat 4 log 4 log berapa? 4 log 7 ya. Oke. Nah, sifat ini tuh bisa diubah menjadi 2. 4-nya diubah menjadi 2 pangkat 2 log 7. Nah,
Karena di sini tuh A, simbol A, maka pangkat ini agar pergi, ini dituliskan dulu menjadi 1. Berarti 2 pangkat 1/2 dikali 2 log 7, seperti ini. Nah, 1/2-nya ini Ibu taruh ke pangkat ini, sesuai sifat yang keberapa tadi. Menjadi 2 log 7 pangkat setengah. Nah, baru di sini sudah sama-sama 2. Berarti bisa dituliskan menjadi 7 pangkat setengah dan hasilnya adalah akar 7. Nanti kalau sudah paham, boleh nggak per step gini, tapi yang penting kalian paham dulu. Jadi Ibu tulis detail. Gitu. Nah, ini besok kalian coba kerjakan satu persatu. Ibu akan panggil sebagai absensi. Ini besok yang akan kita kerjakan di kelas ya. Gitu. Oke. Itu aja pembahasan tentang sifat logaritma. Besok kita lebih explore lagi di kelas ya untuk lebih mendalami sifat logaritma. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.